Madya Jala. Jumpa lagi dengan saya Serda Elsie dalam Terfleet Highlight edisi Senin 17 Januari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi, diantaranya Pangkor Armada 3 dan Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 hadir dalam upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dan antusiasme anak-anak untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Geladakal Alkura. Berikut laporannya. Pangkor Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dan Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah hadir dalam upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dilaksanakan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2, Surabaya 14 Januari 2022. Pada upacara peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tersebut bersamaan juga dengan peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Golok 688 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, di mana peresmian diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan surat keputusan, pernyataan peresmian KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan KRI Golok 688 oleh Kepala Staf Angkatan Laut selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut bahwa kedua kapal perang tersebut adalah kebanggaan kita bersama karena merupakan hasil produksi anak bangsa. Bagi Indonesia memiliki kapal-kapal dengan teknologi modern bukan hanya kebutuhan tetapi sebuah keniscayaan sebab ancaman yang harus dihadapi semakin kompleks. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022, Pangkor Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melaksanakan tabur bunga dari atas geladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang berlayar di sekitaran Selat Madura Koarmada 2, Surabaya, Sabtu 15 Januari 2022. Peringatan puncak Hari Dharma Samudra tahun 2022 yang dipusatkan di atas geladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tersebut dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan dihadiri pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Ketua Umum Jala Senastri beserta pengurus dan para undangan lainnya. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago memimpin upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra yang digelar di Hanggar Heli KRI Teluk Weda 526 di perairan Sorong, Papua Barat 15 Januari 2022. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Kepala Staf Koarmada 3 dikatakan bahwa peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022 adalah momentum untuk mengenang kepahlawanan pejuang-pejuang samudra yang telah mendharma baktikan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara. Meskipun tantangan yang kita hadapi hari ini tidak persis sama dengan masa yang lalu, namun prinsip dan nilai-nilai kepahlawanan tidak akan pernah berubah apapun tantangan yang kita hadapi sekarang dan yang akan datang. Kapanpun tugas negara memanggil, akan kita pertaruhkan jiwa dan raga di bawah panji merah putih, ungkap Kepala Staf Angkatan Laut. Hadir pada upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022 tersebut, Kapoksali Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko, Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI Marinir Yerudi Sulistianto, para asisten Pangkor Armada 3, serta hadir pula Wakil Ketua Jala Senastri Koarmada 3, Ketua Korcap 14 DJA 3, dan Ketua Korcap Pasmar 3, serta unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Sorong. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra ke-60 tanggal 15 Januari 2022, Lanal Aru di bawah Komando Letkol Laut Pelaut Hoirul Rozikin SH menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan apel Arafuru Mako Lanal Aru, Dusun Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Selanjutnya, Bupati Kepulauan Aru Dr. Johan Gonga selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang mengatakan bahwa momentum peringatan Hari Dharma Samudra dapat memacu kita untuk menghayati, meresapi, dan meneladani nilai-nilai patriotisme, heroisme, serta kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang samudra dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Selanjutnya upacara tabur bunga yang dilaksanakan di Laut Arafuru ditandai dengan melarung karangan bunga dari atas KRI Tatihu 853 oleh Bupati Kepulauan Aru, Dr. Johan Gonga, diikuti tabur bunga oleh para undangan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 08.20 waktu Indonesia Timur bertempat di Dermaga XPT BMJ Jalan Samau, Kelurahan Samau, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah dilaksanakan kegiatan upacara tabur bunga dan penyerahan tali asih kepada Bapak Junias Rapami, pelaku sejarah pertempuran Laut Aru, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022. Momentum peringatan Hari Dharma Samudra kali ini memacu kita untuk menghayati, meresapi, dan meneladani nilai-nilai patriotisme, heroisme, serta kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pejuang-pejuang samudra dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta. Selanjutnya upacara tabur bunga ditandai dengan melarung karangan bunga Kolonel Marinir Carlos R. Deda, Komandan Lanal Biak, selaku inspektur upacara, diikuti tabur bunga oleh para undangan. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022 bertempat di lapangan apel Mako Lantamal 9, dilanjutkan tabur bunga menggunakan KRI Madidihang 855 di perairan Teluk Ambon Desa, Halong, Kecamatan Baguala, Sabtu 15 Januari 2022. Pada peringatan Hari Dharma Samudra kali ini, mari kita flashback sejenak kepada sejarah masa lalu. Atas kegigihan dan perlawanan pejuang Arafuru, dalam pertempuran tersebut, para kusuma bangsa sanggup mengorbankan jiwa dan raga untuk NKRI tercinta. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk membangkitkan jiwa kesatria yang tertanam dalam sanubari. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung, melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga di laut untuk mengenang pertempuran Laut Arafuru dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2022 yang dilaksanakan di Mako Satuan Kapal Patroli Lantamal 10, Jalan Samratulangi Jayapura, Sabtu 15 Januari 2022. Peringatan Hari Dharma Samudra diawali dengan pelaksanaan upacara dan pembacaan sejarah peristiwa pertempuran Laut Aru dan dilanjutkan penghormatan kepada arwah para pahlawan, lalu mengheningkan cipta, pelarungan karangan bunga, tabur bunga, dan diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan antusiasme anak-anak untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Rumkital Dr. F.X. Suharjo bekerjasama dengan Yayasan Hang Tuah Cabang Ambon bertempat di Geladak Kal Alkura 3914 Lantamal 9 yang sandar di Dermaga Irian Halong Ambon, Kamis 13 Januari 2022. Hal tersebut nampak dari antrian di tempat registrasi para orang tua yang mendampingi anak mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Tekad yang besar untuk segera dapat bersekolah mengalahkan ketakutan mereka untuk disuntik. Pertempuran laut di Laut Arafuru adalah operasi pembebasan Papua di mana KRI Macan Tutul di bawah pimpinan Komodor Yosudarso telah tenggelam pada 15 Januari 1962 setelah diserang Angkatan Laut Belanda pada saat berusaha melakukan infiltrasi untuk mempertahankan NKRI. Dalam rangka memperingati hari bersejarah tersebut, pada hari Sabtu 15 Januari 2022, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate melaksanakan upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022 bertempat di Dermaga Pelabuhan Perikanan Bastiong dengan menggunakan KAL Tidore. 650 orang calon siswa Bintara dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut Gelombang 1 tahun 2022 Panda Sorong melaksanakan bakti sosial donor darah yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 bekerja sama dengan PMI Kota Sorong bertempat Gedung Serbaguna Markas Komando Lantamal 14 Jalan Bubara Nomor 1 Kota Sorong Provinsi Papua Barat Jumat 14 Januari 2022. Kegiatan donor darah ini dalam rangka membantu PMI dalam memenuhi ketersediaan darah di wilayah Kota Sorong sekaligus sebagai wujud peduli kemanusiaan kepada sesama yang sedang membutuhkan transfusi darah. Kebutuhan darah PMI Kota Sorong terlebih dalam masa pandemi COVID-19 sangat tinggi. Oleh karena itu, donor darah ini untuk kepentingan kemanusiaan.
Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE meninjau langsung sekaligus meresmikan program Beda Rumah Masyarakat Orang Asli Papua yang berlokasi di Kampung Ogaya, Distrik Non Kejerai, Merauke, Minggu 16 Januari 2022. Program Beda Rumah Masyarakat Orang Asli Papua tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-13 Lantamal 11 tahun 2022. Program ini menyasar masyarakat asli Papua yang belum memiliki rumah layak huni. Berangkat dari hal tersebut, Lantamal 11 telah menyeleksi beberapa pilihan rumah yang akan dibeda dan pilihan jatuh kepada Ibu Yumima Gelambu yang merupakan warga Kampung Ogaya, Distrik Nanko Jerai, Merauke. Lama proses pengerjaan rumah kurang lebih 5 hari dengan melibatkan tenaga personil Lantamal 11 Merauke. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian terfit highlight kali ini. Gorafira, Madya Jala.